suatu kisah nyata. Di zaman dahulu kala, ada seorang pengantin baru yang hidup di hutan belantara, yang garis kehidupannya sangat miskin, makan apa adanya. Saking miskinnya dia, kadang-kadang makan pagi, kadang-kadang sore tidak makan lagi. Terus dihampirilah dia oleh sang suaminya. Wahai istriku, kalau begini hidup kita, apalah jadinya kita nanti? Izinkanlah saya untuk merantau dengan jarak yang tidak ditentukan berapa lamanya. Izinkan saya pergi merantau supaya engkau bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kita mempunyai dua perjanjian. Yang pertama, saya akan menjaga kesetiaan saya, maka engkau jagalah kesetiaanmu. Dan saya nanti akan pulang di saat saya ingin pulang. Tidak tahu lamanya saya berada di perantauan untuk mencari nafkah. Lalu disepakati oleh istrinya, dan pergilah suaminya ini pergi merantau 20 hari perjalanan, saking jauhnya. Sampai di suatu daerah, bertemulah sang suaminya tadi oleh bapak yang punya ladang. Sedang bekerja di ladang nih. Mendaftarlah sang suami tadi untuk bekerja di ladang. Wahai bapak tua, izinkanlah saya untuk bekerja di ladangmu ini, untuk menafkahi istri saya yang saya tinggalkan nun jauh di daerah sana. Kata bapak tersebut, silakan engkau bekerja di ladangku. Menjawab sang pemuda, tapi kalau saya bekerja di dekat bapak, selama saya bekerja, saya tidak akan menerima gaji saya. Tolong bapak simpanlah gaji saya. Nanti suatu saat nanti saya ingin pulang ke tempat istri saya, maka izinkanlah saya pulang. Berikanlah seluruh gaji saya untuk saya berikan kepada istri saya. Bertahun-tahun di perantauan memang tidak diambilnya gajinya sedikit pun juga disimpannya terus. Masya Allah, luar biasa. Setelah 20 tahun lamanya dia perantauan dia. 20 tahun tidak pernah pulang. Dulu kan tidak ada HP, tidak ada surat menyurat. 20 tahun ibu ditinggalkan istri yang dia cintai. Nah, jadi kemudian dia katakan kepada bapak yang punya ladang tadi, wahai bapak, hari ini genap 20 tahun saya bekerja di dekat bapak. Izinkanlah saya untuk pulang menemui istri saya dan berikanlah seluruh gaji saya kepada saya. Kata bapak tersebut, ya, saya akan memberikan seluruh gajimu, tapi saya mempunyai dua tawaran kepadamu. Tawaran yang pertama, saya berikan seluruh gajimu hari ini. Kemudian tawaran yang kedua, saya memberikan 3 nasihat kepadamu. Pilihlah, engkau pilih nasihat yang 3 atau butuh gaji. Apa kata sang pemuda tersebut? Saya butuh 3 nasihat, Pak. Saya tidak butuh gaji saya. Bayangkanlah, 20 tahun bekerja di perantauan cuma mendapatkan 3 nasihat. Uang tidak diambilnya. Ayolah saya berikan engkau nasihat. Nasihat yang pertama, jangan sekali-kali engkau mengambil jalan pintas. Nasihat yang kedua, jangan ingin tahu apa yang orang lain lakukan. Dan jangan ingin tahu engkau apa yang ada di sekelilingmu. Kemudian nasihat yang ketiga, jangan mengambil keputusan di saat engkau marah. 3 nasihatnya. Kemudian bapak tua tersebut memberikan 2 potong roti. Wahai pemuda, kuberikan 2 potong roti kepadamu. Yang 1 potong roti makanlah di jalan di saat engkau lapar. Dan yang 1 potong lagi nanti sampai engkau di rumah, makanlah roti ini berdua dengan istrimu. Iya, saya pulang, Pak, dengan membawa 3 nasihat dan 2 potong roti. Bekerja selama 20 tahun itu yang dapat, Bu. 3 nasihat dan 2 potong roti. Berjalanlah seorang pemuda tadi. Di dalam perjalanan, di persimpangan jalan, bertemulah dia dengan seorang laki-laki. Wahai pemuda, hendak kemanakah engkau? Sang pemuda pun menjawab, saya hendak pergi ke negeri itu menemui istri saya yang sudah 20 tahun saya tinggalkan. Apa kata sang pemuda? Itu jauh negerinya. 20 hari perjalanan engkau takkan sampai. Yuk saya tunjukkan jalan pintas. Teringat dia akan pesan bapak tadi, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas. Apa kata sang pemuda tersebut?
biarlah saya tidak mau mengambil jalan pintas. Biarlah saya sampai 20 hari lamanya, biarlah saya tempuh jalan yang begitu jauh. Lalu pemuda itu berjalan lagi. Terdengarlah kabar berita kalau jalan pintas itu tempat orang merampok. Tempat orang merampok kerjanya, Bu. Alhamdulillah, pemuda tadi diselamatkan oleh Allah. Di dalam perjalanan, hari malam pun tiba. Berhentilah di sebuah rumah dia, menginaplah dia di sana. Di tengah keheningan malam, terdengarlah teriakan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Pemuda ini hendak ingin tahu siapakah yang ingin minta tolong. Lalu teringatlah dia akan pesan seorang bapak yang punya ladang tadi, jangan engkau sekali-kali ingin tahu. Lalu dia tidur dengan nyenyaknya. Keesokan harinya, tetangga pun datang ke rumah tersebut. Wahai pemuda, apakah engkau dengar orang minta tolong tadi malam? Iya, saya mendengarnya. Apa kata sang tetangga? Pasti engkau tidak ingin tahu, kan? Iya, saya tidak ingin tahu. Apa kata tetangga tersebut? Bersyukurlah engkau tidak keluar, wahai pemuda, karena setiap orang yang tidur di sini ada modus orang minta tolong, tolong dan tolong, sehingga orang menolongnya dirampok dan ditodong sehingga dibunuh dia. Bersyukurlah engkau tidak keluar, wahai pemuda. Syukur kan? Nasihat yang kedua. Tinggal satu nasihat lagi. Pergilah dia berjalan menemui istri yang dia cintai, belahan jiwanya. Sampai perjalanan yang begitu jauh, kelihatanlah rumah istrinya. Ya Allah, udah 20 tahun saya meninggalkan istri saya, ya Allah. Betapa ibu bayangkan, kita udah 20 tahun tidak bertemu dengan suami. Sampai di halaman rumah, sang suaminya tadi melihat istrinya menyuapin seorang pemuda di dalam rumahnya sambil membelai pemuda tersebut. Terbakar hatinya. Ingin rasanya dia membunuh, ingin rasanya dia marah-marah pada malam hari itu. Tapi dia teringat akan pesan bapak ini, jangan mengambil keputusan di saat engkau marah. Dia tenanglah pada malam hari itu, tidur di luar rumahnya sambil menahan amarah. Besok harinya dia katakan, ya Allah, izinkan saya untuk bertemu dengan istri saya yang terakhir, ya Allah. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya selama 20 tahun meninggalkan engkau, saya setia. Cuma saya mengucapkan itu saja, izinkanlah ya Allah. Keesokan harinya diketuklah pintunya. Assalamualaikum. Menjawab istrinya, waalaikumsalam. Melihat suami yang udah lama tak berjumpa dengan kita, dirangkulnya suaminya tadi, dipeluknya suaminya, dan suaminya pun menahan amarah, tidak kuasa membuang tangan istrinya. Sambil berucap, wahai istriku, sekian lama aku meninggalkanmu, 20 tahun aku mencari nafkah untuk dirimu. Aku hari ini tetap menjaga kesetiaanku kepada dirimu, tetapi engkau telah mengkhianatinya, wahai istriku. Apa kata istrinya terkejut dengan kagetnya? Wahai suamiku, kenapa engkau mengatakan aku ini mengkhianatimu, wahai suamiku? Iya, tadi malam aku melihat engkau menyuapin seorang pemuda sambil membelainya dengan mesra. Apa kata sang istrinya? Wahai suamiku, sesungguhnya itu adalah anak kita. Sewaktu engkau pergi meninggalkan aku dulu, engkau meninggalkan benih cinta yang ada di rahimku. Dan sesungguhnya anak kita sekarang sudah berumur 20 tahun. Betapa pentingnya sebuah nasihat. Kemudian sang pemuda tadi mengeluarkan sepotong roti yang masih tersisa. Wahai istriku, tadi aku mendapatkan, diberikan hadiah sepotong roti oleh orang tempat bekerja aku. Ayo kita makan bersama. Dipotonglah 2 potong roti tadi. Maka terkejutlah dia. Apa yang terjadi? Di dalam potongan roti tersebut, di dalam roti yang besar tersebut, seluruh gajinya selama 20 tahun ada di dalam roti itu, ditambah nilai yang sangat besar sekali, berlipat ganda diberikannya. Makanya kita ibu kalau dinasehatin orang, walaupun kecil orang nasihatin, kita dengarkanlah, iakanlah. Pentingnya sebuah nasihat daripada keuangan. Kalau uang diberikan, pasti nantinya akan dirampok di jalan. Tapi kalau nasihat, dia sampai di tempat tujuan. Begitu ya Bu ya.